Assalamualaikum, saya ingin menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, sekarang Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahdl. Kala itu Nabi itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim, yaitu Namrud bin Kanbin. Babilonia adalah negeri yang kaya. Rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendukung Babilonia justru menyembah patung-patung yang lucu. Patung-patung itu dibuat oleh mereka sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak bernama Ismail dan Ishak. Antara Ismail dan Ishak berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap Ibrahim. Ibunda Ismail bernama Hajar dan ibunda Ishak bernama Sarah. Menurut riwayat keturunan Nabi Ishak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Musa alaihissalam, dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi. Ibrahim sejak kecil hidup dilindungi yang penuh kemusyrikan dan kekufaran. Beliau diberdasarkan oleh seorang ayah yang disembayangi dengan ayah Ibrahim. Dalam memahat patung-patung dijual kepada pendukung Babilonia. Patung-patung itulah yang kemudian dijadikan sembahannya. Ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim dan menjual patung-patung itu, namun berkata bingung Allah Subhanahu wa Ta'ala Ibrahim dan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia termaksud ayahnya sendiri Saliur. Satu-satunya cara menyembah pendukung Babilonia kembali ke jalan yang benar adalah menhajarkan atas kelembahan patung-patung sebagai sembahan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Kuasa, dan yang berhak disembah. Dialah pencipta alam semesta beserta isinya patung-patung. Itu tidak dapat membela dirinya sendiri, apalagi membela kawannya. Masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah binatang dan patung. Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dia tutut oleh keluarganya. Ketika malam gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah binatang. Dia sempat berpikir bahwa binatang itu Tuhannya, tetapi taklah binatang itu mengalam. Dia berkata, "Saya tidak tahu kepada yang telagam." Kemudian tak kala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguhnya jika Tuhanku tidak memberi pertunjukan kepadaku, pastilah aku termaksud orang yang sesat." Kemudian tak lama ia melihat matahari terbit. Dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tak lama matahari itu terbenam. Dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas dari apa yang kamu perpustakan."
Sesungguhnya aku menyembah diriku kepada Robi yang pencipta langit dan bumi dengan cenderungan kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termaksud orang-orang yang berpustaka. Oh Tuhan, inilah yang diangkuringah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dalam menolak agama yang tercapailah kaumnya serta menerima Tuhan yang serta sebenarnya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah memohon supaya diperkenalkan melihat kekuasaannya. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Demikian satu hari Nabi Ibrahim berdoa. Keinginan itu dibalokkan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Ibrahim alaihissalam menangkap seekor burung. Setiap burung diberi tanda. Selanjutnya burung ini dicantik bagaimananya dicampurkan satu sama lain potongan tumbuhan. Keempat burung itu dibawa lalu dilekat di puncak 4 buah bukit. Keempat buah bukit itu letak berjumlah satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam meninggalkan burung-burung itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung-burung itu hidup kembali semuanya utuh seperti siada kala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai atas segala sesuatu, tak ada yang sunggap menghalangi kehendakannya. Dengan kata kun, jadilah hal yang dikehendakannya pasti terbukti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan yang mati sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihatnya sendiri. Hatinya makin mantap, menatap keyakinannya makin kuat, keimanannya makin hebat. Azari itu hanya membuat patung, tetapi ia juga menyembah patung sebelum bertakwah kepada penduduk Babilonia. Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyandarkan dulu ayahnya. Bertakwah kepada ayahnya tidaklah mudah karena ayahnya tetap berselingkuh dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim sungguh maksimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menurutkan sebagai anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang menolak ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat Nabi Ibrahim alaihissalam lurut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Namrud memerintahkan dengan kejam, semua orang harus taat, tidak boleh melawannya. Jika ada yang berani melainkan nyawanya, turunlah Tuhannya. Rakyatnya hidup bahagia. Mudah. Keadaannya itu tidak membuat Namrud puas. Ia merasa dirinya lawan disembuhkan.
melawannya. Rakatik melawannya. Nyawanya turunkan raja. Karena hidup bahagia. Budak keadaannya tidak membuat Namrud puas. Ialah merasa dirinya layak disembah. Ia ingin menurutkan, ia berpikir rakyatnya pasti bisa mau menyembah patung-patung yang tak bernyawa saja disembah, apalagi raja yang sangat berkuasa. Nabi Ibrahim alaihissalam bertakwa, tak kenal lelah, tetapi penduduk Babilonia menolak kekerasan mereka, tetapi pada keyakinannya menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak kehilangan akal dan rencananya. Lain berkali penduduk Babilonia berluka bukit. Orang-orang Babilonia mempunyai sesuatu tradisi, yaitu setiap tahun mereka pergi meninggalkan negerinya. Sewaktu Raja Namrud dan kaumnya meninggalkan negeri, kampung mereka ditinggalkan kosong. Kesempatan dipergunakan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghancurkan patung-patung Raja Namrud dan kaumnya dengan kapak yang telah dipersiapkan melalui Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar tidak dihancurkan. Lalu kampak itu yang dipergunakan menghancurkan patung-patung itu dikalungilah di leher patung yang paling besar tadi. Ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat keperjuangan, betapa terkejutnya mereka semua karena patung-patung sembahannya mereka menghancurkan. Maka tak pelak lagi Nabi Ibrahim yang dituduh. Nabi Ibrahim akhirnya dipanggilkan dan diabadikan. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sembahan kami? Aku berpikir berkali-kali berhala besar itulah yang melakukan, bukanlah kapak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya, kata Nabi Ibrahim. Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu, kata Namrud. Kalau begitu mengapa kau disembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, kata Nabi Ibrahim. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, itulah orang-orang yang menyiksa banyak yang sadar selama ini mereka telah menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidaklah bisa melihat, tidaklah bisa mendengar, tidak bisa bicara. Melihat keadaan demikian, Raja Namrud makin bermuka. Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Setelah kayu dibakar dikumpulkan, Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan dilempar dengan alat pelontar yang membara api. Menjalankan pembangkitan Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi ia tetap tenang hatinya, bertakwalah. Ia yakin Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang yang berjuang di jalannya. Ketika api itu menyala makin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa
Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang tidak disangka setelah api itu padam. Nabi Ibrahim alaihissalam tiba-tiba berjalan keluar dari piung-piung pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dan kasih sayang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Demikian cerita dari saya.